agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religere, yang berarti mengikat kembali. Maksud dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya dengan Tuhan. Secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang tersusun dari dua kata, a, tidak, dan gam, pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-menurun. Ada juga versi lain yang mengatakan agama tersusun dari a, tidak, dan gama, kacau, yang berarti agama artinya tidak kacau. Sedangkan agama dalam bahasa Arab disebut din, yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Latar belakang manusia beragama. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama, yaitu 1. Karena fitrah manusia. Kata fitrah merupakan derivasi dari kata fathara, artinya ciptaan, suci, seimbang. Los Ma'luf dalam Kamus Al-Munjid menyebut bahwa fitrah adalah sifat yang ada pada setiap yang ada pada awal penciptaannya, sifat alami manusia atau sunnah. 2. Karena keterbatasan akal manusia. Akal manusia sebagai anugerah terbesar memang mampu untuk membedakan dan mengetahui yang baik dan buruk. Tetapi tidak semua yang baik dan yang buruk itu dapat diketahui akal. Akal manusia semata juga tidak mampu mengetahui segala informasi yang berkenaan dengan alam metafisika atau gaib. Untuk itu perlu bimbingan wahyu atau agama. 3. Tantangan yang dihadapi manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia secara sengaja berupaya ingin menjauhkan manusia dari Tuhan. Unsur-unsur agama. Pertama, emosi agama. Artinya, bahwa agama menjadi suatu hal yang membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi. Yang kedua, sistem kepercayaan. Artinya, bahwa agama menjadi suatu keyakinan yang dipercaya dan membuat manusia menjalankan apa yang diyakininya. Yang ketiga, upacara keagamaan. Artinya, bahwa agama menjadi simbol masyarakat meyakini adanya Tuhan. Yang keempat, umat penganut religi, orang-orang yang menganut suatu sistem keyakinan. Menurut Leigh, Keller, dan Gelbron, agama terdiri dari beberapa unsur pokok. Pertama, kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Kedua, simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya. Yang ketiga, praktik agama, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat manusia atau umat beragama suatu dengan agama lainnya, ajaran agama lainnya. 4. Pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut secara pribadi. Kelima, umat beragama, yakni penganut masing-masing agama. Jenis-jenis agama ditinjau dari sumbernya. Agama dapat dibagi menjadi 2, yaitu agama samawi atau agama wahyu. Adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, melalui malaikat Jibril dan disampaikan maupun disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Yang termasuk ke dalam agama wahyu yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Yang kedua, agama ardi atau agama bukan wahyu.
yaitu agama yang bersandar semata-mata kepada ajaran dari seseorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspek secara mendalam. Contohnya, agama Buddha yang berpangkal pada ajaran Siddhartha, Gautama, dan Konfusianisme yang berpangkal pada ajaran Konghucu. Beberapa ahli dan ilmuwan telah banyak melakukan penelitian dan mempelajari tentang pembagian agama. Mereka kemudian membagi agama menjadi 3 kategori, yaitu agama dunia, di mana istilah ini mengacu pada agama yang sifatnya internasional dan transkultural. Yang kedua, agama pribumi, yang mengacu pada hal-hal yang bersifat lebih kecil, misalnya berdasarkan budaya tertentu di masyarakat, ataupun berdasarkan kelompok agama tertentu. Terakhir, gerakan agama baru, di mana bentuk dan jenis agama yang satu ini baru dikembangkan oleh para ahli dan para pemikir. Apakah semua agama sama dan dapat dibenarkan? Kemajemukan dan keberagaman yang ada sering disebut dengan pluralisme. Salah satu bentuk kemajemukan yang ada adalah agama. Pluralisme agama memiliki konsep dan makna yang luas dan berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan. Namun, dalam perjalanannya, pluralisme agama malah membawa sebuah pemahaman yang salah, yaitu tentang semua agama adalah sama. Pemahaman tersebut berdasarkan bahwa semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan, menentang keburukan, dan sama-sama memuja Tuhan. Tentu prinsip ini salah tentang pemahaman pluralisme agama yang ada. Karena setiap agama memiliki ritual keagamaan yang berbeda dan tidak dapat disatukan dan disamakan maupun sama-sama dianggap suci. Pemahaman yang salah ini membuat Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa untuk melarang mengikuti dan mengamalkan paham pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan di mana posisi agama Islam dalam masalah pluralisme. Mereka mendefinisikan pluralisme agama sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Dalam pandangan Islam, pluralisme merupakan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain, dan tidak menganggap bahwa semua agama adalah sama dalam artian bahwa Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan yang kalian sembah. Dengan demikian, sikap saling menghargai dan toleransi serta mengakui adanya identitas agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Dengan demikian, pluralisme agama dalam Islam hanya mengakui tentang adanya agama dan keyakinan di luar Islam, bukan menganggap bahwa semua agama adalah sama. Pemahaman yang salah ini sudah bertentangan dengan syariat Islam maupun umat Islam. Tetap mengakui bahwa paham keberagaman agama dalam pluralitas dalam masyarakat yang ada dan tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain selagi tidak melanggar batasan yang ada, yaitu syariat Islam.